KPU Sarolangun mendapatkan ribuan lembar surat suara rusak dan kurang dalam pengiriman. Bawaslu Provinsi Jambi temukan belasan ujaran kebencian selama pelaksanaan kampanye. "64 desa di Kota Sungai Penuh telah menerima alokasi pencairan dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 6 November 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, setelah melakukan penyortiran dan pelipatan, KPU Sarolangun mendapatkan 7.615 lembar surat suara rusak dan kurang dalam pengiriman. Kekurangan surat suara itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk segera dilakukan pengiriman ulang. KPU Kabupaten Sarolangun kekurangan 7.615 lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Kekurangan surat suara itu diketahui setelah KPU menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara. Komisioner KPU Sarolangun, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM Yuliana mengatakan, kekurangan surat suara itu terdiri dari 315 lembar surat suara rusak dan 7.300 lembar surat suara kurang kirim. Proses penyortiran dan pelipatan yang dilakukan selama 2 hari menemukan adanya surat suara yang rusak dan kurang kirim. Mayoritas kerusakan surat suara disebabkan robek dan berlubang serta warna yang kurang jelas. Kekurangan surat suara itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk segera dilakukan pengiriman dan pergantian surat suara. Surat suara Pilgub, alhamdulillah separuh sudah disortir, dan yang sudah dikirim itu sudah disortir, hanya saja ada kekurangan 300, yang rusak 315, yang jumlah kurang kirimnya itu 7.375, 7.375, jadi total semuanya itu 7.690 lagi yang harus di. Ya pemirsa, setelah itu melakukan penyortiran KPU, Batanghari mendapatkan 3.751 lembar surat suara rusak dan kurang dalam pengiriman. Kerusakan pada surat suara berupa adanya bercak tinta. Dari hasil penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Batanghari menemukan 14 surat suara rusak dan 3.737 lembar surat suara yang mengalami kurang kirim. Hasil penyortiran dan pelipatan surat suara akan disampaikan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pergantian. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, kerusakan pada surat suara berupa adanya bercak tinta. Sesuai ketentuan, surat suara yang terdapat bercak tinta tidak dapat digunakan saat pencoblosan. Sambil menunggu pendistribusian kekurangan surat suara, KPU Batanghari saat ini mulai menyusun dan mengepak logistik pilkada. Dalam hal ini, itu terdapat kekurangan surat suara dan juga terdapat kerusakan surat suara. Jadi ada total secara keseluruhan itu surat suara yang kurang dan rusak itu total keseluruhan 3.751. Muhammad Nuh berharap proses pendistribusian kekurangan surat suara segera dilakukan agar kebutuhan logistik pilkada serentak dapat terpenuhi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara calon bupati dan wakil bupati yang diterima KPU telah rampung dikerjakan. Namun dari kebutuhan 326.086 lembar surat suara, KPU Muaro Jambi masih kekurangan 3.608 lembar surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati Muaro Jambi telah rampung dikerjakan. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum daerah setempat, ditemukan 437 lembar surat suara rusak, baik itu sobek hingga noda tinta di foto paslon.
Dalam proses penyortiran, KPU juga menemukan 2 lembar surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati Kerinci dalam kondisi rusak. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arisno mengatakan, untuk surat suara dalam kondisi baik 322.478 lembar. Dari kebutuhan 326.086 surat suara untuk Pilkada serentak 2024. KPU Muaro Jambi masih kekurangan 3.608 lembar. Kekurangan dan yang rusak itu ditambah. Kalau yang akan kami butuhkan untuk kekurangan. Sudah kita kirim ke provinsi atau gimana? Untuk saat ini kami sedang melakukan laporan ke provinsi terkait kekurangan dan kerusakan daripada surat suara tersebut, dan kami akan melakukan menghubungi daripada pencetakan untuk melakukan cetak ulang. Ratusan surat suara rusak akan dilaporkan kepada KPU Provinsi Jambi dan perusahaan penyedia surat suara. KPU berharap 3.608 lembar surat suara yang kurang dapat segera terpenuhi oleh perusahaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menemukan 19 ujaran kebencian selama 42 hari pelaksanaan kampanye calon kepala daerah. Tak hanya itu, Bawaslu juga menemukan 15 dugaan berita bohong selama tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan cyber selama tahapan kampanye Pilkada serentak 2024. Selama 42 hari pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota telah melakukan pengawasan 1.575 kegiatan kampanye, yang terdiri dari 595 metode kampanye pertemuan terbatas, 909 metode kampanye pertemuan tatap muka, 3 debat publik, dan 70 kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi sekaligus Koordinator Penanganan Pelanggaran Pemilu, Ari Juniarman mengatakan, hingga 30 Oktober 2024 pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, yakni 19 ujaran kebencian dan 15 dugaan berita bohong, serta menemukan 2 konten yang mengandung ajakan pelanggaran pemilihan dan 1 dugaan ketidaknetralan ASN. Ari Juniarman menambahkan, per 5 November 2024, Bawaslu seprovinsi Jambi telah menangani 38 dugaan pelanggaran, dengan rincian 9 temuan dan 29 laporan. Temuan-temuan pelanggaran pilkada itu telah diteruskan kepada pihak berwenang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memetakan dan mitigasi kerawanan pada tahapan Pilkada serentak 2024. Dan saudara, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Kota Sungai Penuh, kerawanan rentan terjadi pada tahapan kampanye dan pada masa tenang. Tak hanya melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kota Sungai Penuh juga melakukan pemetaan dan mitigasi kerawanan pada tahapan Pilkada serentak 2024. Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, kerawanan pelanggaran tahapan pilkada rentan terjadi pada tahapan kampanye dan masa tenang. Berbagai bentuk kerawanan yang sering terjadi pada tahapan kampanye dan masa tenang, yakni isu SARA, kampanye hitam, politik uang, dan pengrusakan APK. Kami di Bawaslu juga punya tugas sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pemilihan, yaitu memetakan dan mengidentifikasi kerawanan-kerawanan yang berkaitan dengan pemilihan. Iin Rudiansyah menambahkan, untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh akan melakukan pengawasan pada tahapan kampanye dan melakukan patroli di daerah yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran pada masa tenang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarawangun meneruskan 1 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN ke kantor regional BKN Palembang. Dugaan pelanggaran terkait kehadiran oknum P3K di salah satu kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarawangun. Dalam upaya menjaga netralitas ASN selama Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sarawangun telah menyerahkan berkas dugaan pelanggaran netralitas ASN ke kantor regional BKN Palembang. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun Mundrika mengatakan,
Pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN hasil temuan Panwascam Kecamatan Pelawan. Dugaan pelanggaran terkait kehadiran oknum P3K di salah satu kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun. Proses dugaan pelanggaran netralitas ASN itu telah dilakukan kajian dan memenuhi syarat laporan untuk diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti. Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan ke BKN ini adalah hasil penelusuran informasi awal dan telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Belum, ini kan baru selesai kami putuskan dalam pleno. Nah kan untuk diteruskan ke BKN itu kan butuh proses kelengkapan berkas-berkas. Nah nanti setelah dokumen lengkap, baru kami kirim berkasnya ke BKN. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN akan diteruskan ke BKN. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat diminta bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya di masa Pilkada Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk menghindari perpecahan di masyarakat jelang pesta demokrasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo ingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya di masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Pilkada Serentak tahun 2024. Kemudian masyarakat tidak boleh mudah percaya dengan informasi-informasi bohong, sehingga tidak terjadi perpecahan di masyarakat selama tahapan pilkada. Kepala Diskominfo Kabupaten Tebo, Erwanto, mengatakan, media sosial dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, sehingga pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu terkait pengawasan. Kami selaku Kominfo mengimbau kepada masyarakat dalam masa pesta demokrasi ini kiranya bisa menahan diri. Diskominfo juga akan mengkampanyekan peran media sosial ke masyarakat, sehingga pilkada di Kabupaten Tebo dapat berjalan aman dan damai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Muaro Jambi gelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, masih dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, KPU Muaro Jambi menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Simulasi ini untuk memantapkan pemahaman jajaran penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pada 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menyelenggarakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024. Simulasi yang melibatkan PPK dan PPS ini untuk mengetahui persiapan dan pemahaman jajaran penyelenggara terkait regulasi dalam pemungutan dan perhitungan suara. Pada simulasi juga diperagakan persoalan pemilih datang ke TPS yang tidak membawa KTP dan formulir model C6. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, adegan yang diperagakan tersebut bertujuan agar PPS dan KPPS nantinya dapat menemukan solusi apabila terjadi kendala pada pemungutan dan perhitungan suara 27 November 2024 mendatang. Iya, harapannya itu jangan ada PSU lah untuk Muaro Jambi, karena dengan simulasi ataupun mencontohkan atau praktek itu biasanya lebih cepat mengenai daripada teori. Pada simulasi ini, KPU menyiapkan 4 bilik suara di TPS dengan tujuan untuk memberikan kelancaran bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pada Pilkada Serentak tahun ini, terdapat 796 TPS di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi melakukan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan Pilkada Serentak tahun 2024 di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore Randy. Selamat sore Cika.
Ya, Randy, apa tujuan Pemprov Jambi menyelenggarakan roadshow pemantauan pilkada serentak ini? Baik, selamat sore Cika dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda sejak tanggal 31 Oktober lalu sudah melaksanakan roadshow pemantauan pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman, pelaksanaan roadshow ini dilakukan pemerintah untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh daerah, baik untuk pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Pemetaan terkait kendala maupun persoalan yang mungkin muncul pada pelaksanaan pilkada menjadi alasan utama dilakukannya kegiatan tersebut. Menjamin siapnya daerah untuk menyelenggarakan pilkada juga dilakukan untuk menjamin terwujudnya pilkada yang aman, damai, dan juga kondusif. Untuk itu, pemerintah daerah, Forkopimda, dan juga penyelenggara pilkada daerah diminta untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pilkada. Memastikan kesiapan pilkada juga dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih agar penyelenggaraan pilkada bisa memiliki legitimasi. Sejauh ini, roadshow pemantauan pilkada yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi sudah dilakukan ke 5 daerah. Yang pertama dengan mengunjungi Kabupaten Tebo, kemudian Bungo, dilanjutkan dengan Batanghari, Sarolangun, dan juga Merangin. Demikian, Cika. Ya, Randy, selain 5 daerah yang telah dikunjungi, apakah nantinya akan ada daerah lain yang akan dikunjungi oleh pemerintah, Randy? Baik, pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda akan kembali melanjutkan roadshow pemantauan pilkada pada tanggal 9 November ini untuk mengunjungi Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Pemantauan tersebut kemudian akan dilanjutkan pemerintah secara bergantian untuk menyambangi Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan juga Kota Jambi. Roadshow pemantauan pilkada serentak tahun 2024 akan ditutup pemerintah dengan pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Provinsi Jambi untuk menjamin siapnya pelanggaran pilkada serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan mendekati hari H pemungutan suara. Demikian, Cika. Ya, roadshow pemantauan pilkada masih akan terus digulirkan pada tanggal 9 November 2024. Terima kasih, Randy, atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada 2024 ke Kabupaten Merangin. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman kembali melaksanakan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Roadshow yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi kali ini untuk menyambangi Kabupaten Merangin. Kegiatan awal pemantauan kesiapan pilkada itu dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Merangin di Aula Rumah Dinas Bupati. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan gudang logistik KPU Kabupaten Merangin untuk memastikan kesiapan baik surat suara, kotak suara, serta perlengkapan logistik pilkada lainnya. Sudirman mengatakan, serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan pilkada dilakukan pemerintah provinsi dalam upaya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh daerah. Lalu memetakan kendala maupun persoalan yang mungkin muncul pada pelaksanaan pilkada dan untuk menjamin pelaksanaan pilkada gubernur maupun bupati berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sudirman menegaskan upaya memastikan kesiapan pilkada di daerah, baik untuk logistik maupun keamanannya, menjadi bagian penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih guna mewujudkan pelaksanaan pilkada yang berlegitimasi. Jadi kemarin kita koordinasi dengan Pemda, Forkopimda, juga KPU Bawaslu. Alhamdulillah Kabupaten Merangin justru lebih siap ya untuk melaksanakan pilkada 2024. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tadi beberapa problematika kendala sudah disampaikan dan mudah-mudahan bisa diatasi untuk tanggal 27 November 2024. Kita berharap pemilu yang jurdil, luber, dan juga demokratis bisa terlaksana di Kabupaten Merangin ini. Persiapan optimal yang sudah diupayakan Forkopimda Merangin maupun pihak penyelenggara daerah diyakini mampu menghasilkan pelaksanaan pilkada serentak yang berintegritas, jujur, dan adil. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara Penjabat Sementara Gubernur Jambi, Sudirman meninjau proses perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di Kabupaten Merangin. Ini dilakukan untuk memastikan setiap warga yang masuk dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Merangin, Penjabat Sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkopimda Provinsi dan daerah setempat meninjau proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi pemilih pemula. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung percepatan pelaksanaan perekaman KTP elektronik di daerah. Sudirman mengatakan, memastikan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat pemilih potensial yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap dapat berjalan lancar, menjadi bagian penting untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada. Berdasarkan catatan pemerintah provinsi, perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial di seluruh wilayah Provinsi Jambi masih menjadi kendala yang harus segera diselesaikan dalam upaya memastikan setiap warga masyarakat yang masuk dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya. Kepemilikan KTP elektronik bagi setiap pemilih pada hari H pemungutan suara pilkada mutlak harus dipenuhi karena sebagai syarat untuk memilih di TPS. Ini bagian penting karena salah satu catatan kita, mereka masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap, namun mereka belum memiliki KTP elektronik. Ketika mereka tidak memiliki KTP elektronik, maka tidak bisa memilih. Pada peninjauan proses perekaman KTP elektronik yang dilakukan di kantor PUPR Kabupaten Merangin itu, Penjabat Sementara Gubernur Jambi Sudirman dan Forkopimda secara simbolis membagikan KTP elektronik pada para pemilih pemula. Pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota untuk terus memaksimalkan kegiatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial di daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menjadwalkan debat publik kandidat calon bupati dan wakil bupati. Debat publik akan dilaksanakan pada 15 November 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Rum mengatakan, debat publik calon bupati dan wakil bupati akan diselenggarakan pada 15 November mendatang. Jadwal tersebut ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pleno pertama dijadwalkan pada 30 Oktober 2024. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya disepakati pada 15 November 2024. Debat publik direncanakan langsung di Gedung Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Debat publik akan menggunakan 6 sesi, di mana setiap sesinya akan memiliki tema dan pembahasan yang beragam dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oh ya, terkait untuk jadwal debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat, kita sudah putuskan dan di rapat pleno untuk pelaksanaan di tanggal 15 November ini. Ya, kita rata-rata panelis kita dari akademisi. Debat publik calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat akan diselenggarakan satu putaran dengan menghadirkan panelis guru besar dari perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tebo akan menggelar debat publik kedua pemilihan Bupati Pilkada tahun 2024. Debat kedua ini mengangkat tema pengelolaan sumber daya alam, sosial budaya, dan hukum. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tebo akan menggelar debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2024. Debat kedua ini akan digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tebo pada Selasa malam 12 November 2024 mendatang. KPU Kabupaten Tebo bersama tim panelis dan perumus telah melakukan rapat bersama beberapa waktu lalu untuk menentukan pertanyaan agar sesuai dengan tema. Anggota KPU Kabupaten Tebo, Supriyadi, mengatakan, debat kedua pemilihan bupati ini mengusung tema pengelolaan sumber daya alam, sosial budaya, dan hukum. Diharapkan debat ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi referensi masyarakat untuk menentukan pilihannya di bilik suara nanti. Untuk debat kedua, itu tim perumus sudah rapat kemarin, hari Minggu, itu di Jambi. Kemudian tim panelis itu akan rapat di Jambi juga di tanggal 9 untuk tim panelis. Debatnya dilaksanakan tanggal 12 November. Itu masih di tempat kemarin di gedung DPR Kabupaten Tebo.
Dalam pelaksanaan debat kedua ini, KPU juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait termasuk TNI Polri, agar pelaksanaan debat dapat berjalan aman dan damai. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Kerinci melantik 483 pengawas TPS Pilkada Serentak 2024. Pengawas TPS yang baru dilantik itu akan bertugas mengawasi proses pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Kerinci. Bawaslu Kabupaten Kerinci melantik 483 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang akan bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada Pilkada Serentak tahun 2024. Pengawas TPS yang dilantik tersebar di 18 kecamatan dari 287 desa kelurahan di wilayah Kabupaten Kerinci. Pelantikan pengawas TPS ini dilakukan di setiap kecamatan se-Kabupaten Kerinci. Anggota Bawaslu Kerinci, Cynthia Albert Siin, mengatakan, di Kabupaten Kerinci terdapat 868 peserta yang mendaftar sebagai calon pengawas TPS dalam Pilkada Serentak 2024. Namun hanya 483 orang yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan seleksi. Dari jumlah tersebut, pengawas yang terpilih terdiri dari 270 laki-laki dan 213 perempuan. Pengawas TPS di Kabupaten Kerinci itu berkisar 868 pendaftar dan yang sudah dinyatakan lulus ataupun kebutuhan dari pengawas TPS di Kabupaten Kerinci berjumlah 483 orang. Laki-laki dan perempuannya? Jumlah pengawas TPS laki-laki berjumlah 270 orang dan perempuan lebih kurang 213 orang. Cynthia menambahkan pengawas TPS dipilih berdasarkan domisili mereka masing-masing. Namun jika tidak ada pendaftar dari desa setempat atau pendaftar tidak memenuhi persyaratan, maka pengawas TPS dipilih dari desa terdekat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka kemiskinan di Kabupaten Tebo turun menjadi 6,12%. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, ekonomi Jambi pada triwulan ketiga tahun 2024 meningkat 4,01%. Peningkatan ekonomi Jambi dipengaruhi sektor pertanian dan perdagangan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, ekonomi Jambi pada triwulan ketiga tahun 2024 meningkat 4,01%. Peningkatan ekonomi Jambi dipengaruhi sektor pertanian dan perdagangan. Sektor pertanian kembali menunjukkan tren pertumbuhan positif meski tumbuh lebih lambat dibandingkan laju periode sebelumnya. Distribusi sektor pertanian pada triwulan ketiga tahun 2024 berdasarkan perhitungan tahun ke tahun atau years on years mencapai 2,61%. Pertumbuhan sektor pertanian dipicu peningkatan produksi tanaman hortikultura dan perkebunan. Sementara sektor perdagangan tumbuh di atas 5% mencapai 7,97%. Pertumbuhan sektor perdagangan dipicu meningkatnya volume perdagangan komoditas mobil dan sepeda motor, serta perdagangan eceran yang ditandai dengan tumbuhnya indeks retail. Sektor perdagangan memberikan distribusi pada ekonomi Jambi sebesar 13,36%. Selama triwulan ketiga tahun ini, lapangan usaha pertambangan terkontraksi cukup dalam. Pertambangan batu bara terkontraksi, namun pertambangan minyak dan gas bumi tumbuh positif. Volume ekspor batu bara pada triwulan mencapai 298.000 ton atau menurun 80% dibandingkan triwulan 2 pada 2023 yang mencapai 1,53 juta ton. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan triwulan sebelumnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, inflasi Kabupaten Merangin dalam pekan ini stabil dan terkendali di angka 0,33%. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbitakasa, langsung dari Kabupaten Merangin.
Halo, selamat sore Ramadan. Selamat sore. Ya, faktor apa saja yang membuat inflasi di Kabupaten Merangin saat ini stabil, Ramadan? Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, inflasi di Kabupaten Merangin dalam sepekan terakhir terpantau stabil di angka 0,330% dibandingkan dengan 3 pekan sebelumnya. Ini artinya stabilnya angka inflasi berdasarkan keterangan dari pihak Bapeda Kabupaten Merangin, melimpahnya pasokan dari pihak petani, terutama dari produsen daerah penghasil, baik lokal maupun luar Provinsi Jambi. Diketahui produsen daerah lokal penghasil di Kabupaten Merangin berasal dari Kecamatan Jangkat dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di luar Provinsi Jambi berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun dari Jawa. Stabilnya inflasi ini membuat harga pangan di Kabupaten Merangin sedikit menurun, seperti cabai merah keriting saat ini terpantau di harga Rp25.000 per kilogram, dan cabai merah untuk yang rawit berada di harga Rp45.000 per kilogram, menurun Rp2.000 dibandingkan 2 hari sebelumnya. Sedangkan pada harga bawang putih naik di angka Rp30.000 per kilogram. Dan untuk komoditas daging ayam, beras juga terlihat stabil di angka Rp35.000 per kilogram, dan telur ayam ras stabil di angka Rp25.000 per kilogram. Sementara harga beras untuk yang premium tetap stabil di angka Rp14.000 per kilogram, dan harga beras medium tetap stabil di angka Rp13.000 per kilogram. Ya, Ramadan, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin agar inflasi ini tetap stabil? Baik, berdasarkan penjelasan dari penjabat Bupati Merangin, Jangcik Moza, bahwa Pemkab Merangin akan melakukan beberapa langkah konkret, seperti diantaranya melakukan operasi pasar. Untuk operasi pasar ini akan dilakukan jika ada harga yang mengalami kenaikan. Nah, selain itu pemerintah Kabupaten Merangin juga akan melakukan kerjasama antar daerah, serta akan melakukan penanaman serentak. Untuk diketahui kendala yang akan dihadapi terhadap program penanaman serentak. Jadi jika dilakukan secara serentak terhadap satu jenis tanaman pertanian, tentu akan membuat pasokan jenis pertanian tersebut melimpah. Maka Pemkab Merangin menganjurkan untuk melakukan penanaman secara beragam jenis terhadap tanaman tersebut, seperti cabai merah dipadukan dengan tanaman lain seperti bawang merah, bawang putih, dan komoditas yang lain, sehingga program ini dianggap lebih ampuh untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Merangin. Ya, inflasi Kabupaten Merangin stabil dan terkendali. Ramadan Cerwita Kasa melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tebo turun menjadi 6,12%. Kondisi ini disebabkan meningkatnya perekonomian masyarakat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo mencatat persentase angka kemiskinan tahun 2024 turun menjadi 6,12%. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,46%. Kepala BPS Kabupaten Tebo, Edi Subagio, mengatakan, jika dihitung secara populasi, angka kemiskinan mencapai 20.480 jiwa. Angka tersebut menjadi angka terkecil penduduk miskin setelah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Bungo. Indikator turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo ini dipengaruhi pada peningkatan ekonomi di masyarakat. Salah satunya perbaikan harga pada sejumlah komoditas pertanian.
Diharapkan kondisi ini dapat semakin membaik di masyarakat Kabupaten Tebo sehingga angka kemiskinan dapat terus berkurang seiring membaiknya perekonomian masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menggelar fokus group discussion penguatan tata kelola BUMD, BLUD, bidang kesehatan, dan BUMDes. Optimalisasi ini perlu ditingkatkan karena masih ditemukannya sejumlah BUMD, BLUD, BUMDes yang belum optimal dalam pembangunan daerah. BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menggelar fokus group discussion dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMD, BLUD, pelayanan kesehatan, dan tata kelola BUMDes di daerah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardianto Arif Rahmadi, mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memberikan pemantapan materi dalam peningkatan optimalisasi peran BLUD, BUMD, dan BUMDes dalam mendukung peningkatan ekonomi, khususnya di bidang kesehatan. Optimalisasi ini perlu ditingkatkan karena masih ditemukannya sejumlah BUMD, BLUD, BUMDes yang belum optimal dalam pembangunan daerah. Selain mendorong pembuatan tata kelola BUMD, BLUD, pelayanan kesehatan di desa, kegiatan ini juga ditargetkan dapat mendorong peningkatan kompetensi pimpinan dan auditor inspektorat daerah dalam fungsi insurance dan konsultasi, mendorong penguatan koordinasi antara inspektorat daerah, BUMD, BLUD, layanan kesehatan, dan penyamaan persepsi perwakilan BPKP, pemerintah daerah, BUMD, BLUD, BUMDes dalam penukaran data dan informasi. BPKP melakukan FGD terkait dengan peningkatan tata kelola BUMD dan BLUD khususnya di bidang kesehatan ya. Jadi memang kita melihat fenomena ada beberapa BUMD yang sudah berdiri cukup lama, mendapatkan pendanaan cukup dari pemerintah daerah, tapi kinerjanya tidak begitu optimal. FGD ini mengangkat tema penguatan tata kelola BUMD, BLUD kesehatan, dan BUMDes untuk berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 64 desa di Kota Sungai Penuh telah menerima alokasi pencairan dana desa Triwulan 2 tahun 2024. Dan saudara, desa yang telah menerima alokasi dana desa telah memenuhi semua syarat dan dokumen. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Kota Sungai Penuh mencatat 64 dari 65 desa yang ada di Kota Sungai Penuh telah menerima alokasi dana desa pada Triwulan 2 tahun 2024. Kasih Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sungai Penuh Lucy Winanda Restu mengatakan, 64 desa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dokumen untuk dialokasikan dana desa pada Triwulan 2 pada 29 Oktober lalu. Sementara itu, pihaknya belum menerima pengajuan dan persyaratan untuk alokasi dana desa di salah satu desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh itu sudah bagus perkembangannya karena memang insentif desanya sudah salur sebanyak 14 desa pada tanggal 29 Oktober kemarin. Kemudian untuk tahap 2 itu sudah juga melakukan penyaluran sebanyak berarti 64 desa karena memang sisa 1 desa lagi yang belum melakukan penyaluran. Lucy juga menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PMD Kota Sungai Penuh agar satu desa yang belum mengajukan dokumen untuk segera melakukan pengajuan dokumen persyaratan, paling lama pada tanggal 23 September mendatang. Jika salah satu desa tersebut belum mengajukan dokumen, pihaknya tidak akan mencairkan alokasi dana desa Triwulan 2 tahun 2024 di desa tersebut. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polsek Kota Sarolangun menangkap 5 pelaku pencurian kotak amal masjid. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Pemirsa, Polres Tanjung Jabung Barat ungkap kasus narkotika jenis sabu oplosan.
Untuk meraup untung besar, 2 pelaku pengedar narkotika jenis sabu ini mencampur barang haram tersebut dengan campuran tawas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, selamat sore, Didi. Selamat sore. Ya, Didi, bagaimana polisi berhasil mengungkap kasus sabu oplosan ini? Baik. Tanggal 17 November kemarin, Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengungkap peredaran narkoba di jenis sabu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2 pelaku, yakni DS umur 23 tahun, warga Teluk Nila, warga Sungai Nibung, dan AW 21 tahun, warga Teluk Nilau. Mereka tertangkap tangan mengedarkan sabu di wilayah Kecamatan Betara. Hasil undercover yang dilakukan oleh tim Reskrim, pelaku ditangkap saat sedang berada di rumah bersama barang bukti. Barang bukti seberat 39,88 gram sabu. Lalu untuk saat ini, Didi, bagaimana proses penegakan hukum? Apakah sudah berjalan, Didi? Saat ini Polres Tanjung Jabung Timur terus mengembangkan kasus ini, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Ironisnya dalam pengungkapan sabu ini, pelaku mencampurkan zat kimia seperti tawas, sehingga daya rusak sabu tersebut akan menambah parah. Menurut dokter spesialis neurologi dari rumah sakit Dr. Rizky Putra dari Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal, daya rusak sabu sendiri sudah merusak, apalagi dicampur oleh tawas. Sehingga dipastikan ke depan para pengguna narkoba ini pasti akan mengalami sakit atau organ tubuh yang mengalami kerusakan. Sementara untuk 2 pelaku hari ini terus mengalami pengembangan penyidikan dan terus disidik. Kedua pelaku akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Darurat Narkoba seperti Undang-Undang Nomor 2009 tentang darurat narkoba. Demikian. Ya, hingga saat ini proses penegakan hukum masih terus dilakukan oleh aparat kepolisian Tanjung Jabung Barat. Terima kasih, Didi, atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Saudara, jajaran Polsek Kota Sarolangun melalui personil Serigala Kota Reserse dan Kriminal menangkap 5 pelaku pencurian kotak amal masjid. Kelima pelaku terancam 7 tahun penjara. Tim Serigala Reserse dan Kriminal Polsek Sarolangun mengamankan 5 pemuda yang nekat mencongkel kotak amal sejumlah masjid. Kelima pemuda yang diamankan itu yakni berinisial FR, YA, AM, ES, dan AF. Kelima pemuda ini merupakan warga Kelurahan Aur Gading dan Pasar Sarolangun. Pelaku diamankan di lokasi berbeda dalam Kecamatan Sarolangun. Kapolsek Kota Sarolangun AKP Ilham Trikurnia mengatakan, penangkapan kelima pelaku ini berawal dari laporan yang diterima pada 31 Oktober lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya berhasil mengamankan para tersangka. Berdasarkan hasil lidik, kelompok ini diduga akan kembali melancarkan aksinya. Namun sebelum melakukan aksinya, tim Serigala Kota berhasil mengamankan pelaku. Aksi pencurian uang kotak amal masjid dilakukan para tersangka saat malam hari. Uang curian tersebut digunakan untuk membeli chip judi online. Dilakukan interogasi dan mengakui perbuatannya di Masjid Al-Aman, Tanjung Rambai sebanyak 10 kali dengan modus menarik uang dari dalam kotak amal dengan menggunakan kawat yang dibentuk khusus. Dan kelima pelaku mengakui ada melakukan pencurian uang kotak amal dengan modus yang sama di Masjid Nurul Falah, samping Songraja sebanyak 10 kali. Dari tangan tersangka, polisi menemukan senjata tajam jenis pisau, alat untuk mencongkel kotak amal dan 1 unit kendaraan bermotor. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhimni Raihan. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.